semuanya, selamat datang di EduTalks. Education, it's fun. Kenalin, gue Dini Zahra yang bakal nemenin kalian di beberapa menit ke depan nih. Dan di episode kali ini gue bakal bawain suatu topik, yaitu joki, tugas, dan AI. Nah, di sini ngebahas topik ini yang menarik ya. Gue pastinya gak bakal sendirian. Akan ada narasumber juga, yaitu kaliannya yang biasa dipanggil Nia. Halo Nia. Hai. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Senang banget nih bisa ngobrol di EduTalks. Nah, terima kasih ya atas waktunya. Oke, Nia. Manggil Nia kayaknya agak ribet ya. Gimana kalau Alia aja? Boleh. Apa aja bebas. Oke, Alia. Nih, sebelum kita masuk ke topiknya yang lebih dalam nih, gue mau bahas salah satu topik yang bukan pernah rame sih ya, kayaknya rame di beberapa akhir waktu ini di kalangan artis. Ada yang dapat, salah satu artis ada yang dapat gelar honoris causa di Thailand nih. Lo tau nggak sih berita itu? Tahu banget dong, lagi viral juga kan ya, banyak di sosial media. Bener semua banget. Lagi ngomongin tentang ini artis kan. Iya, lagi hype banget. Dan gue baca-baca juga nih ya, ada salah satu WNI yang kepo nih di mana sih kampusnya. Nah, setelah ditelusurin, ternyata kampusnya itu nggak ada di alamat tersebut, dan alamat tersebut itu adanya hanya hotel. Dan ditanya resepsionisnya bilang di situ tuh nggak ada kampus tersebut. Makanya banyak perbincangan kan, di mana sih kampusnya, bener atau enggaknya kampusnya itu, gitu sih. Iya sih, jadi netizen juga banyak bertanya-tanya ya pastinya, dan juga banyak yang menyalahkan kalau gelar ini tuh palsu, karena gelar ini didapatkan, banyak yang berkomentar kalau gelar ini didapatkan tidak sesuai dengan alur akademis, dan juga banyak yang bertanya-tanya gimana sih prosedurnya bisa dapat gelar ini yang segampang ini. Karena jauh juga kan ya di bener Thailand banget, dan tiba-tiba dapat gelar tanpa ada story pernah kuliah atau mengenyam pendidikan. Iya. Bener kan? Nah, kalau menurut lo gimana nih mengenai gelar causa ini? Kalau menurut gue nih ya, honoris causa ini emang bisa nih dikasih atau diberikan sama orang yang emang punya kontribusi khusus terhadap bidang tertentu. Nggak harus kayak kita gini, kuliah ataupun jalur akademik lainnya. Tapi sayangnya ini tuh banyak yang bertanya-tanya jadinya, kenapa dikasih gelar tersebut kepada artis itu. Terus gimana sih kredibilitas kampusnya, gitu-gitu sih. Tiba-tiba kan ngasih aja kan ya. Iya, tiba-tiba banget ya. Ini tuh perlu dipertanyakan banget deh. Dan juga ini bikin kita mikir nggak sih, gimana pandangan orang-orang terhadap dunia pendidikan zaman sekarang. Karena setelah berita itu kan jadi viral, terus banyak yang mikir di dunia pendidikan ini dalam mendapatkan gelar itu tuh jadi terpandangnya mudah dan bisa didapatkan secara instan. Bener banget tuh. Jadi bahkan banyak yang banget menyepelekan, bener banget. Dan ini juga masih menyangkut berita ini ya. Gue bakal narik salah satu fenomena mengenai joki tugas dan joki skripsi loh. Bahkan loh, untuk joki tugas ini tuh bahkan bukan cuman mahasiswa, tapi pelajar juga banyak yang pakai joki tugas loh. Udah banyak ya sekarang. Banyak banget, dan ini tuh perlu dipertanyakan banget ya. Dan banyak yang memang sudah menyepelekan tugas-tugas, cenderung mencari jalan cepat. Nah, mau instannya aja sih menurut bener gue. banget. Nah, ini juga ada sangkut pautnya sama joki skripsi. Joki skripsi ini tuh bener-bener banyak banget zaman sekarang nih ya. Beberapa kalangan tuh menormalisasikan joki skripsi, yang bahkan skripsi itu kan harus dikerjakan sendiri ya. Karena itu ngelatih otak kita juga nggak sih? Bener banget. Kalau menurut lo gimana? Kalau menurut gue nih ya, gue juga kemarin baru-baru lihat nih ya, banyak nih selebgram atau artis yang mulai nih ngepromosiin tentang si joki ini. Kan jadi kita orang awam yang tadi yang nggak tahu, gara-gara si selebgram itu jadi tahu kan. Karena kan sekarang banyak tuh orang yang main sosial media kan, pasti semuanya punya kan sosial media. Nah, jadi orang awam kayak kita ini yang tadi yang nggak tahu joki jadi tahu. Jadi mudah terhasut nih ya sama selebgram itu ngiklanin tentang joki ini. Iya, jadi lebih gampang juga ya kita tahu informasi-informasi, apalagi di era digital ini loh. Jadi lebih gampang. Siapa sih yang nggak punya sosmed zaman sekarang, betul kan? Bener banget tuh. Nah, padahal dulu nih ya Al, joki skripsi itu dianggap ilegal, bahkan dianggap curang loh. Tapi sekarang tuh orang banyak yang menormalisasikan. Iya, bener banget. Dan karena joki skripsi ini, itu banyak banget yang
kalau dulu itu tuh kalau ada yang joki skripsi pasti dibully dan diledekin, dikucilin dan lain sebagainya. Bahasa karena kasarnya kayak bodoh nggak sih dikiranya? iya, dianggap dan dikata-katain seperti itu ya teman-teman. Karena nih ya, zaman dulu itu orang-orang mahasiswa-mahasiswa itu tuh banyak yang bener-bener masih murni, dan dulu itu joki dianggap curang, dan karena kan dulu itu jarang ya orang yang curang ya, jadi ya dikucilin dan lain sebagainya. Bener banget tuh. Dulu tuh jadi aib nggak sih jatuhnya? Tapi sekarang orang banyak yang menormalisasikan loh. Karena skripsi kan buat kita ngelatih otak kita sendiri nggak sih? Bener. Berpikir kreatif, kritis. Bener, jadi jangan disepelekan teman-teman, dan ini dampaknya juga besar juga nih. Dampaknya itu sampai ke kualitas mahasiswa kita, bahkan kualitas penerus bangsa kita loh Berkurang di Indonesia ya? ini, benar. Dan perlu dipertegaskan lagi kalau perjokian ini tuh hal yang curang dan ilegal ya. Karena masa depan ada di kita semua kan. Benar banget. Dan bahkan ya, yang gue lihat-lihat price listnya di selebgram yang promosiin itu ya, ada tuh namanya joki premium. Itu tuh harganya 7-10 juta loh. Kan mahal banget ya. Sayang banget duit kalian 7-10 juta cuman buat joki doang. Sayang banget ya, rugi Kalian banget. bisa ngerjain sendiri kan, buat ngelatih diri kalian sendiri, Ya. manajemen waktunya. Tapi walaupun stres, kita kan pasti dapat pelajarannya juga ya. Maksudnya kita bisa berpikir sendiri Iya, benar dan banget. melatih otak sendiri. Manajemen waktunya pasti ada juga kan. Benar. Nah, Edu People, di segmen satu ini kita udah bahas mengenai salah satu berita yang lagi hype, dan juga kita sudah membahas joki tugas dan juga joki skripsi loh. Kalau menurut pendapat kalian gimana? Udah puas belum? Tapi tunggu dulu. Gak sampai di sini, kita masih ada pembahasan lagi di segmen selanjutnya. Nah, Edu People, kita masuk ke segmen 2, di mana kita bakal ngebahas sesuatu yang bener-bener lagi relate banget di kalangan kita ini dan sekarang ini ya. Apa tuh? Kita bakal bahas AI. Di sini siapa sih yang nggak kenal AI? Apalagi teknologi zaman sekarang itu kan semakin memuncak ya, benar. Dan jujur ya, zaman sekarang ini saking banyaknya AI yang dikeluarkan, web AI, dan semakin maju dan berkembang, banyak juga loh yang semakin ketergantungan Iya, bener nih. banget. Pasti ketergantungan banget Bener sih. banget. Siapa sih di sini yang make AI? Kalian pasti make AI kan? Siapa sih yang nggak kenal AI? Iya. Dan salah satunya gue sih, jujur. Apalagi gratis kan ya. Iya, betul Mudah banget banget akses. akses. Kalau lu gimana nih, Al? Lo pernah make AI kah, atau lo pernah dengar pengalaman dari teman-teman lo? Kalau gue pribadi nih ya, gue pakai AI kayak buat cari-cari ide ataupun cari-cari informasi tentang materi-materi di perkuliahan kan. Oh, iya, bener nah, banget. kalau misalnya buat teman-teman gue sendiri, mereka juga pakai kalau AI, dan beberapa ada yang emang udah mulai ketergantungan nih sama AI. Karena kan AI ngebantu mereka buat ngerjain tugas secara gampang kan, cepat. Terus informasi semuanya pasti lengkap di AI itu. Bener banget. Bahkan di AI itu kita tinggal klik apa yang kita mau, Langsung tinggal keluar. kita ketik, klik, dan langsung keluar secara jelas loh informasinya, teman-teman. Nggak usah kita nyari satu-satu di jurnal Bener ataupun di apa. banget, bener banget. Dan bahkan nih ya Al, ngomongin ketergantungan nih, ada suatu artikel kumparan yang mengeluarkan kalau ketergantungan itu dapat merusak cara berpikir mahasiswanya loh. Iya, bener banget. Dan jadi mengurangi berpikir secara Jadi males nggak sih? intelektualnya. Bener banget, karena terbiasa instan dan dengan jalan cepat itu. Kalau menurut lu gimana, Al? Menurut gue nih ya, Din, mungkin karena efisiensi waktunya dan juga cepat banget kan kalau kita misalnya Bener ngerjain banget. tugas, apa-apa pasti ada di AI semua kan. Bener banget. Nah, terus apalagi mahasiswa nih, banyak sekarang yang kayak kerja part-time ataupun magang atau kegiatan lain di luar kampus kan juga padat banget kan. Pasti mereka cari cara solusi ini buat cepat banget ngerjain tugas sih. Biar gampang, simple, dan satset ya. Tapi sayangnya mereka jadi kurang untuk berpikirnya, Bener jadi banget males. sih. Dan banyak juga dari, bahkan bukan mahasiswa doang loh teman-teman,
pelajar aja sekarang udah ketergantungan sama AI loh. Di sekolah dikasih tugas yang dimana itu harus ngerjain dan jawabannya itu sebenarnya ada di buku, tapi dia malah cenderung lebih memilih jalan AI. cepatnya dengan AI. Karena di AI lebih lengkap nggak sih penjelasannya? lebih lengkap dan lebih cepat. Tapi dosen-dosen sekarang nih ya, itu udah mulai tahu loh tentang si AI ini, jadi mereka bisa kayak ngedetect sendiri jawaban mahasiswanya Oh ini iya, bener AI banget. atau bukan. Bener banget, karena sekarang ya jawaban AI, komputer, dan jawaban manusia itu udah bisa dibedain loh. Udah Kelihatan dibedain. banget nggak sih sekarang mana jawaban komputer dan mana jawaban manusia? Bener banget tuh, karena kan AI lebih terstruktur nggak sih jawabannya? Bener. Lebih baku istilahnya. Iya, bener banget. Oh ya Al, mungkin karena juga sekarang banyak yang kurang hati-hati jadi salah menggunakan Iya. AI itu. Padahal AI itu sebagai alat bantu, bukan sebagai Iya, joki bener digital banget. atau sebagai cara instannya kita. Itu enggak ya teman-teman. Kita bisa minta bantuan AI kapanpun kita mau. Itu sebenarnya teknologi dikembangkan buat mempermudah kita loh. Mempermudah tapi bukan untuk menjadi jalan pintas kita ya. Buat mempermudah kalian aja, kalau misalnya kalian ada tugas-tugas atau informasi-informasi yang dibutuhin dengan cepat, boleh pakai AI. Bener banget. Nah, oke Al, terima kasih atas waktunya nih ya. Udah ngobrol bareng sama Edu People dan udah ngeluangin waktu ngobrol bareng di Edu Talks. Sama-sama, seneng banget nih akhirnya bisa ngobrol bareng di Edu Talks. Oke Edu People, thank you for watching and see you in the next episode Edu Talks. Education is fun. Bye.